Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit biografi tentang Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiar agama Islam di Jawa. 9 wali ini yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama lainnya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Ada pendapat bahwa beliau berasal dari daerah Turki, dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa beliau berasal dari daerah Khasan, sebuah tempat di Persia atau negara Iran, sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Gresik ini yaitu dengan bertani, bercocok tanam, dan berdagang. Cara berdakwah Sunan Gresik ini tidak hanya dengan pengobatan gratis saja, tetapi beliau juga berdakwah dengan cara bertani dan bercocok tanam. Beliau mengajarkan kepada masyarakat untuk bercocok tanam dan bertani yang benar. Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Gapura, kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi oleh masyarakat hingga saat ini. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Beliau lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Campa, tepatnya di kota Pan Thet yang ada di negara Vietnam. Metode dakwah Sunan Ampel yaitu dengan pembauran dan pendekatan intelektual dengan masyarakat. Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Contohnya yaitu sholat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Dengan pendekatan seperti ini, Sunan Ampel sukses mengajak masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Selain itu, salah satu konsep dakwah Sunan Ampel yaitu yang terkenal adalah moh limo, yakni moh mabuk atau tidak mau minum minuman keras, moh madon atau tidak mau berbuat zina, moh madat yaitu tidak memakai narkoba, moh maling tidak mencuri, dan moh main tidak mau berjudi. Sunan Ampel ini wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks yang ada di Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang atau Syekh Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 Masehi di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Media dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang ini yaitu diantaranya pertunjukan wayang, solo, lagu, dan juga alat musik Bonang. Sunan Bonang ini meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban yang ada di Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang asli orang Jawa. Beliau ini dilahirkan dengan nama Raden Syahid pada sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga ini merupakan putra tumenggang Wilatikta, yaitu Bupati Tuban. Sunan Kalijaga ini adalah seorang tokoh wali songo yang dikenal dengan wali yang sangat lekat pada orang Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke tradisi Jawa dan budaya Jawa.
Metode dakwah Sunan Kalijaga ini yang terkenal yaitu dengan cara memainkan wayang kulit. Selain wayang kulit, beliau juga menciptakan lagu lir-ilir, gudul-gudul pacul, dan untuk sebagai sarana dakwahnya. Sunan Kalijaga ini wafat di Desa Kadilango yang ada di Kota Demak, Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Nama lainnya juga yaitu Raden Paku. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Beliau lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Sunan Giri dikenal sebagai pendakwah yang berdakwah melalui permainan anak-anak. Beliau menciptakan permainan seperti jelungan, jamuran, gendir gerit, dan jublak-jublak suweng. Sunan Giri ini meninggal pada awal abad ke-16. Beliau ini dimakamkan di Bukit Giri yang ada di Gresik. Yang keenam yaitu Sunan Derajat atau Raden Gosem. Sunan Derajat ini memiliki nama asli Raden Gosem. Disebut Sunan Derajat karena beliau ini berdakwah di daerah Derajat yang ada di Kecamatan Paciran, Kota Lamongan. Raden Gosem ini adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Derajat ini kerap berdakwah dengan menciptakan tembang pangkur dengan iringan gending. Yang terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Derajat ini wafat pada tahun 1522 Masehi di Paciran yang ada di Kota Lamongan. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus ini biasanya juga dikenal sebagai Syekh Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau ini juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji atau amir. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan yang ada di Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama dalam ilmu tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam yaitu melalui pendekatan seni dan budaya. Sunan Kudus tidak langsung memerintahkan masyarakat yang menganut Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme, yaitu langsung pindah dengan agama, melainkan dengan cara pelan-pelan dan melalui beberapa adat istiadat dan kesenian. Selain itu, metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus ini yaitu dengan menghormati masyarakat Hindu, yaitu dengan memerintahkan untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi ini merupakan salah satu hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur yang ada di wilayah tersebut. Salah satu contohnya yaitu yang masih ada sampai sekarang adalah bangunan Masjid Menara Kudus yang memiliki perpaduan antara corak Hindu, Buddha, dan Islam. Sunan Kudus ini meninggal di Kota Kudus pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan dalam kompleks masjid yang berada di Menara Kudus. Selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama asli Sunan Kalijaga yaitu Raden Umar Said. Semasa kecil ia biasa dipanggil dengan Raden Prawoto, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau berada di Bukit Muria. Dalam dakwahnya beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai ke roh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria yang berada di Kudus. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Syarif Hidayatullah merupakan nama asli Sunan Gunung Jati. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya merupakan orang yang berasal dari Mesir dan merupakan keturunan ke-17 dari Rasulullah. Bergelar Maulana Muhammad, Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu seorang wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah ini dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati melakukan dakwahnya dengan cara memperluas wilayah. Adapun cara lain yaitu Sunan Gunung Jati melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon yang berada di Banten dan Demak melalui pernikahan. Sunan Gunung Jati ini wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Pangga yang berada di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.